Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berkata, Tuhanku, katakan hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku bagi Allah kita katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Kurang kencang katakan haleluya. Come on. Woo. Sama-sama bertutupan di kepala, come on. Woo. Woo. Sama-sama katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, masuk dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia. Sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sama-sama lompat, amin. Adalah terjunjung Tuhanmu, kekal teguh dan mulia, masyhur perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
Masyhurlah kepada, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang benar. Tuhanlah kekuatanku, kekuatanku, masyhur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri. Sama-sama katakan, yang berjaya, seluruh semesta sujud. Semua lompat ya, come on, lompat, come on. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhur perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertatahkan Tuhan Rajaku. Sama-sama tepuk tangan dan semangat, boy. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Yeay. Haleluya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Come on, lompat, come on, come on. Aku dan buli, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertatahkan Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Yesus dahsyat, amin. Sama-sama kita katakan, Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Kurang kencang, 1, 2, 3. Belum semua, 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Ya. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Karena kasih-Mu yang begitu besar akan hidup kami. Sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal. Anak-Mu yang Kau kasihi. Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kasih-Mu yang begitu besar terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami merdeka di dalam Kristus. Terima kasih, kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Thank you Lord. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Ku berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Ku berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya.
setia. Mari angkat kedua tanganmu, katakan setiap lutut. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Perbuatan-Mu ajaib. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Padamu ku percaya. Sama-sama katakan. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalan. Ku berpegang pada janji-Mu. Hanya Padamu ku percaya. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Perbuatan-Mu ajaib. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Padamu ku percaya. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan berkuasa. Percaya Engkau Bapa-Ku yang. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagiku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata
namamu. Haleluya. Kami percaya. Benar Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya. Hanya Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan kehidupan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan pagi hari ini akan menguatkan setiap kami. Urapin hamba-Mu Tuhan yang tiada apa-apanya ini Tuhan. Urapin hamba-Mu Tuhan, mulut bibir hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini tidak menculik kemuliaan-Mu. Apapun yang hamba sampaikan Tuhan adalah milik-Mu Tuhan. Firman yang Engkau berikan, Engkau taburkan, Engkau berikan di mulut hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan dikuatkan. Setiap kami Tuhan dimenangkan oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Yes. Ya. Setiap kali kita ketemu dengan orang, kita selalu tanya apa kabar? Ya kan? Itu mungkin bagi orang ada yang berpikir itu biasa-biasa saja. Tetapi bagi saya, setiap saya ketemu dengan orang lain, saya berusaha bertanya apa kabar. Karena setiap kita menanyakan sesuatu kabar ke orang itu akan memberikan impartasi kepada setiap yang lawan bicara kita. Kadang kita datang atau ketemu orang sebelumnya memikirkan segala sesuatu yang kita pikirkan berat. Tetapi di saat kita bertemu dengan seseorang terus kita sampaikan apa kabar, pasti orang itu akan meresponnya, akan mulai membuka omongan, bercerita dengan segala masalahnya, problemnya, atau segala sukacitanya. Maka setiap saya, biasa saya kan jadi aser ya di bawah. Dan saya juga selalu selain salam saya akan tanyakan setiap yang datang apa kabar. Apa kabar saudara, apa kabar suaminya, apa kabar istrinya. Selalu akan saya tanya karena itu akan memberikan impartasi. Dan saya juga berharap rekan-rekan yang ada di wadah ini selalu mempunyai kebiasaan yang sama. Amin saudaraku. Sebelum saya bersharing, saya berterima kasih, ucap syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada gembala kita Pastor Thomas yang telah memberikan kesempatan kepada saya mempercayakan hari ini di awal bulan September ini untuk memberikan sharing firman Tuhan di ibadah raya. Bagi saya sebuah kehormatan dan saya juga berharap dan saya yakin rekan-rekan semua juga merasakan yang hal sama dengan saya. Karena kita adalah satu keluarga. Saya masih ingat ya, 2 tahun lalu kita mengawalin persekutuan kita. Saya masih ingat, sama hari ini kita sudah 2 tahun. Seperti bayi baru lahir. Awal begitu lahir kita dikasih, mamanya kasih susu, kasih ASI. Karena bayi itu pencernaannya belum sempurna. Begitu pula kita, gembala kita tidak pernah meninggalkan kita. Gembala kita selalu membimbing kita. Di usia awal kita, di awal-awal perjalanan persekutuan kita ini, saya masih ingat, dulu kita berjumpa di salah satu mall ya, mallnya sudah tutup sih, tetapi saya yakin dan percaya, boleh saja tempat pertemuan itu tutup, tetapi kita tidak akan pernah ditutup Tuhan. Karena hati Tuhan ada di sini dan maunya Tuhan, Father Love Church ada di Batam sampai kita semua diangkat
bersama orang kudusnya. Saya yakin dan percaya persekutuan ini akan berkembang. Persekutuan ini akan membawa menuai jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Saya yakin itu. Jadi saya sebentar ya kilas balik dulu ya. Saya itu Tuhan tuh luar biasa ya. Dan saya juga bersyukur sekali lagi dengan gembala kita. Selama 2 tahun menuntun kita, mengajarin kita, mengirim hamba-hamba Tuhan yang luar biasa untuk membimbing kita. Dan sekarang kita sudah genap 2 tahun. Kita belajar. Kita mulai pelayanan ini. Kita dipercaya untuk mandiri. Itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Amin saudaraku. Saya enggak mau bersharing yang berat-berat. Saya hanya mau bercerita tentang kita aja hari ini. Kenapa kita ditempatkan di wadah ini? Kenapa kita ini sekarang memilih untuk di sini? Bisa aja kita juga memilih di tempat lain. Tetapi ada rencana Tuhan atas diri saudara-saudari semua untuk kita, untuk Batam, lewat pelayanan Father Love Church ini akan menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Amin saudaraku. Kita adalah gereja, kita percaya kalau hari-hari ini ya begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Dan kita bersyukur setiap pagi kita selalu mendapatkan firman yang hidup. Setiap pagi gembala kita mengajak kita selalu bersekutu lewat morning blessing. Yang merupakan kita deklarasikan itu adalah bengkelnya Tuhan. Tempat kita dinaungi, tempat kita diwadahin menjadi tempat bengkel. Bengkel itu tempat apa? Tempat barang yang rusak, mobil rusak, motor rusak, sepeda rusak, semua rusak masuk di situ. Tetapi ada rencana Tuhan. Setiap apapun yang masuk, yang rusak itu di saat keluar pasti sudah baik. Kalau sudah masuk bengkel pasti diperbaiki dan kalau boleh keluar itu sudah menjadi hal yang bagus. Tidak akan keluar dari bengkel menjadi barang yang lebih rusak. Dan begitu juga program Father Love Church ini luar biasa. Gembala kita menangkap visi Tuhan, kita diberi makanan yang sehat. Diberi vitamin setiap pagi. Kita dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan supaya menggait kita, membimbing kita untuk yang lebih baik. Setiap problem masalah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di setiap pagi, kita akan dipulihkan. Jadi kita sudah di wadah Father Love Church, di wadah yang benar. Kenapa kita diwadahin? Kenapa kita Tuhan mau kita itu ditampung, disatukan di sebuah wadah gereja. Pasti ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Karena di dalam sebuah gereja satu, saya tangkap di dalam sebuah gereja ada pengajaran. Kita buka Efesus 5, Efesus 5, 19 sampai 20. Boleh ditampilkan ayatnya? Efesus 5 ayat 19. Oh, maaf sebelum Efesus 5, kita Amos dulu. Sebelum Efesus 5, kita maaf, Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Sebuah gereja yang benar akan memberikan pengajaran. Di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini jelas bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah, karena kurangnya pengetahuan. Makanya di sini gereja dituntut untuk memberi pengajaran, mengingatkan kepada jemaat-jemaatnya untuk mengenal pengajaran benar, firman Tuhan yang benar. Poin dari kekristenan adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Di Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau apa? Kalau tidak melalui aku. Jadi di sini jelas titik, tidak bisa diganggu gugat. Kebenaran itu hanya lewat Tuhan Yesus. Jika ada pengajaran-pengajaran yang lain yang mengajarkan aku jalan, tetapi itu bukan Tuhan Yesus, itu sudah pengajaran yang salah. Itu adalah pengajaran yang tidak alkitabiah. Bahkan kita juga memahami bahwa di Yohanes 14 ayat 6 ini itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus akan menuntun umatnya menuju kehidupan yang kekal. Akan mengajarin bagaimana umat-umat Tuhan untuk melakukan tindakan kehidupan sehari-hari, menggaitnya menuju kekekalan. Bukan hanya untuk sementara, bukan hanya untuk yang punya temporary, expired, tetapi Tuhan Yesus sendiri berjanji Dia akan membawa hidup yang kekal. Hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus, hanya lewat Tuhan Yesuslah kita bisa untuk selamat. Bahkan ya, kalau di 2 Korintus juga diajarkan. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4, di sini juga Tuhan menyampaikan lewat Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4, boleh ditampilkan, oke. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus salah itu loh Bang. Oke. 2 Korintus 11 ayat 3, yuk. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan liciknya. Banyak sekarang pengajaran-pengajaran itu juga seperti itu. Awalnya dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Membicarakan Alkitab. Banyak orang disesatkan di awal-awalnya. Tetapi ujungnya mereka menyesatkan dengan liciknya. Halus mereka menyesatkan umat-umat pilihan Tuhan. Makanya di sini peran gereja untuk meluruskan. Di sini peran gereja untuk membimbing jemaatnya untuk mengenal firman yang benar. Saya mau bercerita ya sedikit. 2 bulan lalu ada tamu saya dari luar Batam. Kebetulan juga volunteernya Father Love Church. Dia datang karena ada sesuatu pekerjaan di Batam dan menemuin saya. Ada beberapa hari di sini dan kami bercerita sama kita berkawan akhirnya gitu kan. Jadi seperti yang lainnya saya selalu servis segala tamu-tamu yang dari Father Love Church itu sebagai bagian keluarga kita.
Jadi karena malam itu saya tidak bisa menemanin, saya minta maaf, kakak saya minta maaf tidak bisa menemanin. Karena hari ini kami ada janjian dengan keluarga, ada pertemuan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi kakak enggak di hotel atau mau jalan-jalan. Saya guide kalau mau jalan-jalan kemana. Dan dia bilang, enggak kak, saya di hotel saja. Saya akan belajar, hari ini ada pelajaran. Pelajaran apa? Saya belajar Alkitab gratis. Karena belajar Alkitab gratis itu akhirnya saya berpikir, kakak lewat apa? Lembaga apa? Karena setiap kali kita belajar, itu pasti ada guru yang mengajarin kita, mereka juga butuh sesuatu, kita harus ada timbal baliknya. Ada istilahnya ucapan kasihnya, ini kok tidak ada. Dan dia bilang, dia sudah belajar beberapa bulan, seminggu sekali. Jadi karena waktu itu agak singkat, saya bilang, hati-hati ya kak dengan pengajaran-pengajaran yang saat ini. Enggak kok, ini Alkitab. Pokoknya ini pembahasan tentang Alkitab saja. Oke, nah, saya drop di hotel dan besok paginya di saat saya jumpa lagi, saya tanyakan lagi. Waktu mau ngantar ke bandara, saya tanya, kakak sebenarnya kakak belajar apa? Dia nggak mau menjawab. Kakak hati-hati ya, karena dari BPD kita sudah diingatkan jangan mengikuti pengajaran-pengajaran yang tidak jelas. Karena terus saya desak, akhirnya beliau bertanya, aku sebenarnya tidak tahu lembaga apa, tetapi nanti saya cek ya. Akhirnya beliau kasih saya WhatsApp dan beliau kasih tahu si Jonji. Iman percaya Kristen di wadah kita GBI, si Jonji tidak diperkenankan. Si Jonji adalah agama dari Korea. Awalnya bercerita tentang Tuhan Yesus. Benar ada kejatuhan, tetapi kejatuhan manusia Hawa itu mereka hanya menceritakan karena makan buah. Tetapi iman kita mengajarkan makan buah itu hanya akibat. Tetapi dosa yang terutama adalah pemberontakan akan Tuhan. Dari awal kita sudah dibelokkan. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini mengikuti pengajaran ini. Dan mereka tiap hari insentif menyebar-nyebarkan lewat Facebook. Menyebar-nyebarkan lewat sosial media. Sehingga orang banyak yang tersesat. Jadi di sini saya hanya mau menekankan. Kita gereja yang harus mengontrol, kita gereja yang harus memberikan pengertian kepada jemaat. Bahkan di Amsal 16 ayat 15, Amsal 16 ayat 25 Bang. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Nah itulah. Pikir kita ikut-ikutan pengajaran-pengajaran itu. Ikut, oh banyak kok hamba Tuhan yang ikut tetapi ujungnya maut. Kiranya rekan-rekan yang ada di Father Love Church dihindarkan dari hal seperti ini. Kita semua mengikuti tuntunan dan arahan dari gembala kita. Amin. Yang kedua, kenapa kita diwadahin? Yang kedua adalah gereja adalah sebuah keluarga. Gereja adalah juga mempelai Kristus. Saya yakin dan percaya kita di sini saling mengenal. Kita sudah bersama-sama selama 2 tahun. Antara saya dan Bapak Ibu semua hampir yang dari awal-awal ya. Dari awal-awal saya mengenal. Kesukaannya apa, kebiasaannya apa, itulah sebuah keluarga. Bahkan yang baru-baru pun
saya juga belajar untuk mengenal. Karena kita kalau sudah menjadi satu wadah, kalau kita sudah menjadi satu gereja, kita ada perasaan saling mengasihin, perasaan seperti keluarga erat. Itulah sebuah gereja itu diharapkan satu dengan yang lain mempunyai hubungan keluarga, mempunyai hubungan yang lebih intim lagi. Kita buka Efesus 5 yang tadi Bang, Efesus 5 ayat 19 sampai 22. Efesus 5 ayat 19 sampai 22 kita baca bersama. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain kok beda ya? Sebentar ya. Saya yang salah mencatat atau apa ya? Istri tunduk, istri tunduk. Nah, terus satu lagi Bang 23. Ya, di sini ada hubungannya, sebuah keluarga. Istri tunduk kepada suami. Dan suami mengasihi istrinya seperti Kristus adalah kepala jemaat, Kristus juga menyayangi jemaatnya. Di sini kita juga belajar. Coba satu lagi ada ayatnya, yang demikianlah kamu bukan lagi orang lain. Itu sebentar ya. Saya buka sebentar. Ayat berapa? Efesus 2 ayat 19. Nanti kita juga bahas yang itu. Efesus 2 ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di sini kita diingatkan ya, kita bukan orang asing lagi. Kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita di sini satu dengan yang lain adalah keluarga. Sebuah keluarga tentunya mempunyai hubungan yang erat, tadi saya telah sampaikan. Mempunyai ikatan yang erat. Dan sebuah keluarga, walaupun mungkin keinginannya, mungkin juga karakternya berbeda, tetap kita merasakan mengasihin saudara-saudara kita yang satu keluarga itu. Begitu pula kita, satu dengan yang lain, kita juga mempunyai karakter yang beda. Kita dari beberapa suku, ada yang Batak, ada dari Medan, ada dari mana-mana, ada dari Jawa. Tapi kalau saya Jawa, karakter saya enggak halus. Saya satu kata Pastor Thomas, satu orang seperti 10 orang suaranya. Saya yakin juga ya,
rekan-rekan yang lain juga mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Mungkin orang Batak halus, ada juga kan, tidak semua orang Batak keras. Tapi kerasnya baik kok. Kerasnya lembut karena di sini rekan-rekan kita kan kebanyakan Batak ya. Nah, di sini saya hanya mau menyampaikan, di saat kita jadi satu keluarga, di saat kita jadi satu berkomitmen bergereja di tempat ini. Sebuah keluarga tadi apa? Ada sebuah komitmen. Di saat kita membangun hubungan, saat kita mau menikah, kita juga punya janji iman, bukan janji iman, janji pernikahan untuk taat, untuk setia, untuk berkomitmen sampai akhir. Begitu pula bergereja. Bergereja juga dituntut kita punya komitmen. Bergereja kita juga dituntut untuk setia. Walaupun apa yang ada di sekitar kita mungkin tidak sama dengan selera kita, tidak sama dengan ataupun tidak sepakat dengan sependapat kita. Tetapi kita pasti akan berusaha untuk mendamaikannya, mengerti satu dengan yang lain. Sama dengan keluarga, gereja juga seperti itu. Terkadang kita di gereja juga pujian penyembahannya mungkin tidak sesuai atau tidak pas dengan kita. Kita pingin kayak tadi itu luar biasa loh. Saya itu sebenarnya sampai mikir gini, Pak Wardana itu apa nggak capek ya? Lompat-lompat. WL-nya itu luar biasa hari ini. Tapi tidak semua orang kan juga suka yang seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya jemaat di sini tadi begitu antusias, jemaat di sini tadi semua ikut memuji dan menyenangkan Tuhan, ikut mengikuti WL-nya. Luar biasa loh tadi itu. Saya di bawah itu sampai capek ternyata gitu. Tetapi luar biasa membakar semangat kita, membakar roh kita. Lah di sini kita dituntut punya komitmen. Apa yang ada di gereja itu? Mungkin kita nggak suka dengan, maaf cakap tadi dari awal tadi aku bilang, apa kabar? Mungkin asernya diem aja kayak patung, nggak cakap. Father Love Church ini kok asernya seperti itu? Nggak usah dibilang-bilang, suka bilangin aja. Kak, kenapa kamu ada apa? Nanti kita arahkan orang-orang ini gitu kan, para aser-aser ini. Tetapi saya yakin aser-aser di sini luar biasa. Saling menyapa. Ya kan? Bahkan mungkin ada juga yang merasa di sini kok pujian penyembahannya di situ kayak begitu. Tetapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, di sini bukan mau mencari bagaimana pujian penyembahannya, bagaimana firman-Nya. Tetapi saya yakin yang percaya, rekan-rekan di sini punya komitmen mau diwadahin di tempat ini, apapun kondisinya, bukan melihat siapa yang jadi WL, bukan siapa yang main musik, bukan siapa yang mengkhotbah, tetapi datang ke sini berkomitmen hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Benar tidak? Banyak gereja-gereja di luar sana juga punya pengkhotbah hebat, pakai artis-artis. Dan kita juga di sini artisnya Tuhan. Dia di sini semuanya para pemusiknya Tuhan. Yang rohnya Tuhan ada di kita semua. Siapapun yang melayani di sini, saya yakin mempunyai otoritas dari Tuhan yang akan membangkitkan kita semua, yang akan memulihkan kita semua. Komitmen kita inilah di sini diminta Tuhan. Berkomitmen bersama-sama untuk membangun gereja ini. Saya yakin kita di sini sudah melewati begitu banyak penyaringan. Kita sudah melewati begitu banyak
apa namanya, eh, pencobaan, tetapi saya bersyukur jemaat di sini tetap setia. Jemaat di sini tetap antusias memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya dari Bapak Ibu sekalian di sini, Tuhan punya rencana untuk menuai jiwa-jiwa di luar sana. Dari komitmen Bapak Ibu Saudara, Batam akan dituai. Jiwa-jiwa yang ada di luar sana akan terserap ke tempat ini. Tempat ini akan penuh. Kursi yang disediakan saat ini 50 sudah penuh. Bahkan akan melebar ke kanan, melebar ke kiri, ke belakang tempat ini penuh. Lewat komitmen Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Nah, itulah kita merasa jadi saudara, kita merasa satu tujuan dalam gereja ini. Yang ketiga, Bang boleh tampilkan tadi saya ada kirim ke Bang Owen. Nah ini yang ketiga ya. Kita umpamakan gereja itu adalah sekumpulan kawanan hewan. Kita hanya ini gambaran ilustrasi. Gereja itu merupakan persekutuan. Persekutuan apa? Persekutuan orang-orang percaya yang mau ditempatkan, yang mau diwadahin menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Gereja adalah suatu tempat yang ditentukan Tuhan menjadi tempat orang-orang kudus untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang dimana hati Tuhan ada di situ dan memberikan kekuatan dan memberikan ikatan satu dengan lainnya. Dari sini kita belajar dari gambar ini. Di saat zebra ini berkumpul dengan yang lain, satu zebra meninggalkan kawanannya. Maka ini singa ya, singa akan mengejarnya. Sama seperti kita, di saat kita keluar dari kumpulan kita, di saat kita meninggalkan ibadah-ibadah kita, iblis melihat. Iblis tidak pernah istirahat. Iblis itu kayak Tuhan, memonitoring apa yang terjadi. Iblis itu memonitoring kita di saat kita lemah. Dia akan mengaum-ngaum untuk menerkam kita. Sama dengan sebuah gereja. Di saat kita umat-umat Tuhan, di saat kita mulai menjauh dari kumpulan orang-orang beriman, di saat kita mulai melalaikan, mulai menganggap bahwa ibadah itu biasa-biasa saja, disitulah iblis mencari celah untuk menangkap kita. Mencuri kita, karena iblis itu apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan mencuri dulu perhatian kita dari hal-hal dunia. Oh enggak usah ke gereja. Kita pergi dulu di alun-alun sana. Ada pasar malam, tiap hari ada pasar malam padahal. Di alun-alun sana, sekarang ini ada lomba. Kita memilih tidak datang ke gereja. Kita mulai tidak peka, mulai biasa. Minggu depannya lagi, oh maaf, saya enggak bisa datang ke gereja ya Bu Supina. Karena saya ada teman mengajak
pergi ke pasar jodoh. Karena kalau sore nanti sudah tutup katanya, adanya cuman pagi. Akhirnya mulai seperti itu. Datang lagi, minggu depannya maaf ya saya nggak bisa ke gereja. Kenapa? Tadi malam saya nonton drakor sampai pagi, jadi aku ngantuk. Benar enggak? Dari hal-hal sepele ini, iblis mencuri kita, iblis mencuri perhatian kita agar kita mulai meninggalkan ibadah-ibadah kita. Kita mulai tidak lagi untuk meninggalkan kedagingan kita. Kalau kata Pak Thomas, maaf ini saya mengambil kalimatnya Pak Thomas ya, bodoh orang yang sampai larut malam menonton hal-hal yang tidak ada gunanya. Sehingga besok pagi nggak bisa morning blessing. Itu selalu gembala kita mengingatkan kita. Bukan kita bilang itu kasar, tetapi saking gembala kita tuh sayang kita. Mengingatkan kita, hanya orang-orang yang tidak mau ditegur, yang bilang ini ucapan tidak baik. Padahal ini adalah kebaikan kita. Saya tiap pagi ya memonitoring siapa yang masuk Zoom. Tapi walaupun gak masuk Zoom, saya yakin jemaat Father Love Church tetap ikutin morning blessing lewat YouTube. Amin. Benar kan? Nah, saya yakin. Saya selalu memonitoring siapa yang masuk. Oh, si ini masuk, si itu enggak. Tapi saya yakin walaupun tidak Zoom tetap mendengarkan dan mengikuti ibadah morning blessing. Karena lewat ibadah-ibadah inilah kita diingatkan. Kita ada magnet untuk mengingatkan kita, fokus kita ke Tuhan. Tadi kan mulai ini. Kita cenderung tadi dicuri. Saya punya pengalaman ya dengan suami saya itu dulu. Saya punya pengalaman, saya ke gereja kan sama Tamariska, ayo ke gereja gitu kan. Suami saya memang ikut ke gereja. Bahkan waktu sebelum ada Tamariska, pernah punya pengalaman yang waduh, pokoknya rajin dia ngantar saya ke gereja. Tapi di sakunya kan handphonenya berdering. Dibukanya. Tapi dia sibuk, kerja, cari duit. Kalau aku gak kerja, kamu gak makan katanya. Benar juga sih sebenarnya. Tetapi itu sudah mencuri perhatian kita. Kita hanya punya waktu 2 jam paling tidak. Tetapi kita sudah tidak ada takut dan gentar dengan Tuhan lagi. Terkadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kok terobosan tidak ada. Tetapi karena kita juga selalu buat celah. Celah kita ada terus. Jangan dipikir, maaf cakap tadi yang main HP itu enggak celah, itu celah. Kita memikirkan hal-hal dunia, itu celah. Kita lebih terpikat dengan hal-hal yang dunia tawarkan. Tapi Tuhan mau di jam ini, di jam ibadah ini, kita minta, kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu itu apa ya? Punya hubungan yang erat. Punya hubungan yang saling timbal balik, saling memperhatikan. Kerinduan Tuhan kepada kita itu ingin memberkatin kita. Itu kerinduan Tuhan. Itu mutlak. Tetapi kita yang membuka celah. Tetapi kita mulai tidak peka dengan janji-janji Tuhan itu. Karena kita cenderung untuk mendengarkan tipu musibah iblis tadi. Kita udah tahu nih bahwa misalnya kita udah tahu harta karun itu di mana? Di daerah Muka Kuning misalnya. Udah ada ancang-ancangnya harta karun di sana, kita sudah lihat.
Tetapi kita pasti akan mengejarnya gini, oh kita ke muka kuning, di muka kuning ada harta karun, kita akan ke sana menggali. Kita akan fokus ke sana karena kita menginginin. Tetapi ternyata itu enggak muncul-muncul, itu enggak nampak-nampak. Kita mulai, oh enggak ada, oh diserongkan, oh ini, oh itu. Kita mulai mencari kebiasaan-kebiasaan yang lain untuk tidak fokus di sana. Itulah iblis tadi yang mencuri kita. Sama dengan tadi kumpulan itu. Iblis itu tidak akan tinggal diam, iblis itu menunggu kita ada celahnya, iblis akan mencuri. Makanya kita mari bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita lebih erat lagi di dalam Tuhan. Agar satu dengan yang lain di saat kita punya masalah, kita saling menopang. Di saat kita punya masalah, kita saling mengingatkan. Kita ada ibadah hari Kamis atau Jumat. Kita ada ibadah komsel. Mari kita jangan tinggalkan itu. Belajar untuk datang setia. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersama rekan-rekan seiman. Dan saya yakin kesetiaan saudara-saudari semua diperhitungkan Tuhan. Ada sebuah cerita ya. Kok cerita terus ya? Tapi ya itu, ini ada sebuah cerita. Kalau Tuhan itu maunya hanya memberkatin kita. Tuhan tidak pernah memikirkan untuk tidak memberkatin kita. Tetapi tadi Hawa lebih condong, lebih mendengarkan, lebih memperhatikan, lebih suka mengobrol dengan iblis, dengan ular. Itulah yang akan mencondongkan kita, kepekaan kita kurang kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, di saat kita semua di sini kembali lagi fokus dengan Tuhan. Di saat kita kembali lagi, kita fokus dengan arahan tuntunan gembala kita. Pasti ada terobosan di setiap kita, amin. Kita bersyukur, kita itu punya gembala yang luar biasa. Lewat persekutuan Father Love Church ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkatin kita. Banyak kesaksian-kesaksian rekan-rekan yang bicara, sejak saya ikut Father Love Church, saya diberkatin. Bukan dibilang di gereja sana yang di luar-luar sana enggak ada berkat juga. Karena Tuhan itu tidak pilih kasih, di mana semua orang mau mengikuti tuntunan dan arahan Tuhan dan mengerjakan itu dengan takut dan gentar dengan Tuhan, Tuhan akan memberkatin. Itu adalah sifat aslinya Tuhan. Lah, kerinduan Tuhan untuk mencintai kita, tetapi adakah kita juga punya kerinduan yang sama dengan Tuhan? Kalau kita mempunyai kerinduan yang sama, mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita semua berkomitmen di sini. Kita juga tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita. Kita ambil bagian satu dengan yang lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya bersyukur juga untuk Father Love Church ini, di mana gembala kita itu sangat peka, setiap pagi mengajak kita, dan lewat pelayanan beliau dari kampung Kalimantan sana yang tidak didengar orang, gembala kita itu peka. Dan saya yakin di saat kita juga mengikuti terus arahan dan tuntunan gembala kita, kita akan semakin peka. Kita akan semakin bisa menangkap isi hati Tuhan. Gembala kita dulu dari kampung Kalimantan, ibadah dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, KKR, jalannya meledos. Tahu nggak jalan meledos itu ya?
Bahkan kalau malam gelap, tetapi beliau tetap setia. Beliau tetap melakukan apa yang Tuhan tuntunkan. Beliau mempersiapkan ibadah online walaupun kalau kesaksian beliau belum ada yang ibadah online, tetapi beliau mempersiapkan lewat Facebook. Beliau terus mengikuti tuntunan Tuhan, terus mengajar, terus KKR untuk membangkit jiwa-jiwa. Bahkan di saat COVID, gereja ini sudah siap untuk online. Gereja ini sudah siap untuk menjangkau jiwa di luar. Lewat pelayanan online inilah kita saat ini ada. Lewat pelayanan online beliau, banyak jiwa-jiwa di seluruh Indonesia dimenangkan. Tetapi gembala kita juga menangkap bahwa pandemi ini tidak akan lama. Beliau juga akhirnya mensiapkan jemaatnya untuk bertumbuh, untuk dipersatukan, untuk diwadahi menjadi sebuah gereja. Dan puji Tuhan, What Love Church sudah ada gereja, 4 gereja yang sudah diakuin GBI. Dan bahkan sekarang sudah 12 satelit di seluruh Indonesia dan Singapura. Kalau kita tidak mempunyai gembala yang peka itu tidak akan terjadi. Tetapi kepekaan beliau membawa kita menjadi suatu gereja yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita akan dipakai Tuhan juga di Pulau Batam. Kita juga akan dipakai sampai pada akhirnya nanti nubuatan tentang gereja ini 1000 jiwa. 1000 jiwa itu akan segera Tuhan genapin. Sekali lagi, kembali lagi lewat komitmen Bapak Ibu Saudara. Bersama kita pasti bisa. Amin. Saya undang bangkit berdiri dan para pelayan Tuhan untuk datang. Saya tambah bahwa Tuhan Yesus telah menempatkan gereja ini menjadi tubuhnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah memilih Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Untuk menggembalakan, dia bilang begini, Simon, lewat atasmu aku akan mendirikan gereja. Waktu itu Simon Petrus, masih namanya Simon Petrus belum melayanin lebih jauh lagi, tetapi lewat iman Simon Petrus yang didemonstrasikan waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Simon Petrus datang keluar dari perahunya untuk berjalan, untuk mendekatin Tuhan Yesus. Itu adalah imannya. Sehingga di saat Tuhan Yesus kembali ke surga, lewat pelayanan Simon Petrus 3.000 jiwa dituai. Saya yakin dan percaya kita semua mempunyai iman yang sama seperti Simon Petrus. Lewat kita semua, iman kita yang akan menuai jiwa-jiwa di sana. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita mengambil tempat yang tepat, mengambil waktu yang tepat untuk bersama Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin di saat kita memilih untuk beribadah, memilih untuk memuji dan memuliakan Tuhan, hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan ada di sini dan saya yakin dan percaya di saat hadirat Tuhan itu ada pemenangan, ada pemulihan, ada terobosan. Dan kita percaya di saat firman Tuhan disampaikan, di saat firman Tuhan kita hidupi, di saat firman Tuhan kita imanin,
janji Tuhan ya dan amin. Jika firman-Ku ada di dalam kamu dan aku di dalam kamu, apa saja yang kamu minta Tuhan berikan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, di saat kita memilih pagi ini untuk beribadah, surga terbuka. Surga terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan 2 kali ya karena awal bulan. Sebelumnya kita berdoa, Bapak terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur hari ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Karena kau terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengan penuh sukacita kami hanya memberikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis atau Jumat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 0853 64368 814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 0878 94 514 601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyes TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi, bareng Daud Tony bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Case Bakery lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Minggu depan, 8 September 2024, kita akan dilayani oleh Pastor Abraham. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah kita bersama. Halo teman-teman muda, mari kita ikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu, jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak muda dapat mengajak anak-anaknya untuk dapat bergabung di ibadah youth IFLC Batam. Sampai jumpa di hari Sabtu. Selamat datang kepada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, nambahin pengumuman. Ini kita sudah memasukin bulan September dan sebentar lagi kita akan memasukin Natal. Panitia Natal sudah kita bentuk. Mulai minggu ini, September sampai tanggal 15 Desember kita akan kolektor 2 kali. Minggu pertama seperti biasa untuk diakonia, minggu kedua dan terakhir untuk panitia Natal untuk kita perayaan Natal nanti. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 15 Desember kita akan kolektor 2 kali. Itu yang saya sampaikan, terima kasih. Haleluya. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dari ujung sana, ujung sini. Ada ya, haleluya. Boleh kasih salam. Kiri kanan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Mari sedang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertai.
pasti, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau di saat kita mendengar firman Tuhan. Kita mengimaninya, kita merema, dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga surga terbuka dan memberkati. Diberkatilah engkau dengan kesehatan. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan, semuanya berhasil. Sehingga setiap kita akan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita semua yang telah merasa diberkati, kita katakan amin. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikan Dia. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikan Dia. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikan Dia. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya di hidupku. Berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya,
Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kebenaran.